Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agustina. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi teorema dasar homomorfisme, mata kuliah Aljabar Abstrak 2, dengan dosen pengampun Pak Dr. Syarifuddin MPD. Saksikan penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk pada teoremanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari homomorfisme itu. Homomorfisme adalah suatu pemetaan fungsi antara dua struktur aljabar seperti grup, ring, atau ruang vektor yang mempertahankan operasi aljabarnya. Nah, artinya struktur operasi dalam himpunan asal akan tetap terjaga di himpunan hasil melalui fungsi tersebut. Baik, kita masuk pada teorema 1. Jika Pi adalah homomorfisme dari grup G star, maka Pi EG sama dengan EG star. Nah, kita langsung membuktikan untuk teorema 1 ini. Misalnya Pi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star. Akan dibuktikan Pi EG sama dengan EG star. Karena EG dan EG star berturut-turut adalah elemen identitas dari G dan G star, berarti untuk Pi double EG sama dengan Pi EG kali Pi EG. Pi EG sama dengan Pi EG kali Pi EG, berarti sama dengan Pi EG. Nah, dengan menggunakan sifat konsiasi kiri dari grup G star, diperoleh bahwa untuk Pi EG berarti sama dengan EG star. Kemudian, untuk teorema yang kedua yaitu jika Pi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star, maka Pi dalam kurung A pangkat min 1 tutup kurung sama dengan Pi A inverse untuk setiap A elemen G. Nah, kita langsung saja pada pembuktian teorema 2 ini. Nah, misalnya Pi tadi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star. Akan dibuktikan bahwa Pi A inverse sama dengan Pi A dalam kurung inverse. Nah, sekarang diambil sembarang untuk A elemen G, berarti ada A-1 elemen G, sedemikian sehingga A double A-1 sama dengan EG. Karena Pi G ke G star adalah homomorfisme dan berdasarkan teorema 1 diperoleh bahwa Pi A pangkat min 1 elemen G star berarti terdapat dalam kurung Pi dalam kurung A tutup kurung pangkat min 1 elemen G star, sedemikian sehingga bahwa untuk Pi A pangkat min 1 Pi A sama dengan EG star. Oleh karena itu Pi A inverse Pi A sama dengan Pi A inverse kali Pi A. Dengan menggunakan sifat konsiasi kanan dari grup G star diperoleh bahwa Pi A inverse sama dengan Pi dalam kurung A tutup kurung inverse. Kemudian untuk teorema yang ketiga yaitu jika Pi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star, maka Pi A pangkat N sama dengan Pi dalam kurung A tutup kurung pangkat N untuk setiap A elemen G dan N elemen Z. Nah, pembuktiannya misalnya Pi tadi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star, akan dibuktikan Pi A pangkat N sama dengan Pi dalam kurung A tutup kurung pangkat N. Nah, di sini diambil sembarang untuk A elemen G, berarti A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik A per N min faktor. Karena Pi G ke G star adalah homomorfisme, diperoleh bahwa Pi A pangkat N sama dengan Pi dalam kurung A kali titik-titik A
per N min faktor sama dengan Pi kali A titik-titik Pi kali A per N min faktor berarti sama dengan dalam kurung Pi dalam kurung A tutup kurung pangkat N. Kemudian kita masuk pada teorema yang terakhir yaitu teorema 4. Diberikan Pi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star jika A elemen G dan A mutlak sama dengan N. Maka mutlak Pi A sama dengan N. Nah, untuk pembuktiannya, misalnya Pi tadi adalah homomorfisme dari grup G ke grup G star dan A elemen G sedemikian sehingga mutlak A sama dengan N, akan dibuktikan bahwa mutlak Pi A sama dengan N. Karena mutlak A sama dengan N berarti N adalah bilangan positif terkecil dan A pangkat N sama dengan EG. Oleh karena itu, untuk kondisi A pangkat M sama dengan EG, nah untuk M-nya merupakan kelipatan dari N, yaitu NM. Misalkan mutlak Pi A sama dengan K, karena Pi G ke G star adalah homomorfisme dan A pangkat N sama dengan EG. Berdasarkan teorema 4 diperoleh bahwa Pi A pangkat N sama dengan Pi dalam kurung A pangkat N sama dengan Pi EG sama dengan EG star. Nah, oleh sebab itu untuk K lebih kecil sama dengan N dan N kelipatan dari K. Nah, akibatnya mutlak Pi A yaitu N. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi terkait dengan homomorfisme, kita masuk pada contoh soalnya. Misalkan G sama dengan Z plus dan G star sama dengan Z plus. Didefinisikan pemetaan. Nah, untuk pemetaannya Px sama dengan 5x. Untuk soalnya ada dua, yaitu yang pertama tentukan bahwa Pi adalah homomorfisme. Kedua, tentukan citra dari elemen identitas EG. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu buktikan homomorfisme. Ambil A, B, elemen Z, maka Pi A plus B berarti untuk nilai 4x-nya kita taruh tadi yaitu 5A plus B. Nah, untuk Pi A plus Pi B sama dengan 5A plus 5B. Kenapa bisa 5A dan 5B? Kita kalikan ke dalam 5 kali A dan 5 kali B. Maka hasilnya 5A plus 5B. Nah, karena Pi A plus B sama dengan Pi A plus Pi B, maka untuk Pi adalah homomorfisme. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu cari citra elemen identitas. Nah, untuk elemen identitas ini yaitu di Z plus adalah 0. Nah, kita hitung untuk Pi 0 berarti sama dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Maka citra dari 0 adalah 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya Agustina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.